A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membawa kita, ya, yang telah mengatur kehidupan kita dengan aturan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesempatan kita berada di bulan istimewa, ya, bulan haram, bulan Muharram ini benar-benar akan memberikan, ya, memberikan tambahan yang besar, ya, dalam proses perjalanan kehidupan kita di dunia dan menambah banyak keuntungan, ya, dalam bekal amal kita di akhirat. Ibu-ibu, saya lanjutkan, ya, bincang kita tentang meningkatkan, ya, kecerdasan. Kemarin kita sudah berbicara tentang kecerdasan imaniyah, ya, kecerdasan imaniyah. Saya tulis dulu biar kecerdasan imaniyah. Bahwa semua proses amal yaitu dalam rangka menumbuh kembangkan kecerdasan. Nah, kecerdasan adalah sebuah kemampuan agar kita punya ketepatan, ya, ketepatan dalam memilih. Ana andane salat saiki apa engko ya ngono kuwi jenenge ra iso milih. Jelas-jelas ada, ya. Ya, jadi kecerdasan. Nah, kemarin kita sampaikan, ya, kecerdasan imaniyah, ya, kecerdasan imaniyah. Bagaimana kita melaksanakan menghidupkan iman itu sampai memperoleh kecerdasan. Nah, ujung dari kecerdasan imaniyah itu menjadikan kita punya sikap disiplin. Disiplin, ya, on the time, on the track, ya. Jadi orang yang punya keimanan, ya, itu sangat bisa dilihat dari waktu, ya. Jadi nek aku toh orang ngono. Sing penting ngaji, sing penting, ya, sholat ditompo ora karepmu ngono. Jadi itu tidak tepat. Jadi kita itu harus, nek aku rak mesti, ya, waktunya, ning insya Allah tetap ngaji itu nanti hilang, ya. Jadi waktu itu menjadi penting, ya, waktu itu menjadi penting. Nah, kemudian dampak, ya, bahwa orang yang cerdas itu selalu memilih langkah yang memang kemudian menjadikan dia tertib, ya, dan berdampak menjadi lebih baik, ya. Kemudian bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, produktif. Produktif itu selalu menghasilkan, menambah amal maupun kualitasnya, ya.
Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kecerdasan syuur. Kecerdasan syuur. Kecerdasan syuur itu bisa disebut dengan kecerdasan perasaan, emosi, emosional, kecerdasan emosi, ya, mengatur kecerdasan syuur, perasaan, emosi yang kemudian akan bisa memberikan gambaran selera orang itu, ya. Ujungnya adalah selera. Orang kan kelihatan, ya kan? Ya karena melakukan terus maka dia kelihatan. Seleranya pedes, itu, asin, manis. Ada orang yang memang modelnya orang selera bergerak. Nah, kuwi repot, repot. Ada orang yang seleranya itu memang tinggi. Sampai berteman pun didelok saka rega kelambine. Ada tuh teman saya itu, kuwi ketoke kelambine kotak-kotak niki larang lho kuwi kotake. Ngono. Terus apa nek batinku apal banget kuwi rega. Memang bakul, memang bakul. Tapi ternyata jangan dikira itu akan memberikan pengaruh. Kenapa ini dibahas, Ibu? Karena orang itu akan dimatikan pada hal yang disukai gitu. Ada repot di situ. Iya kan? Ada orang yang seneng Quran, apal ke Quran, rono nggokan dia dalam meninggal ya karo Quran nih. Gitu ya, Bu. Banyak sekali ya. Ada orang seneng ngopeni binatang langka, kuda nil, ya, buaya gitu ya. Lah, rumangsane nek wis diopeni saka cilik tekan gede, wah, dia akan berterima kasih. Saya lebih suka bergaul dengan binatang daripada manusia. Suatu kali kuda nile mangap ya Bu, ndek neng jero foto. Nah, terus dipangan, prek. Nah, ya. Gitu. Jadi ya gitu. Makanya ada orang di kucing itu banyak 40 ya. Terus akhirnya gini, ya Allah, kucing wis diupeni wis cilik bendina dipakane ya ta. Ya, enggak, malah bandengnya sing duwe dicolong. Ya karena dia lah orang bedake ya, orang bedake. Ketoke kucing kuwi ra diperasaan, Wis jadi dia mesti beli apa kan jenenge pindang lho Bu. Dia di bandeng disimpan nggo sahur, mah colong juga. Oh, kucing ra mikir, emang ra mikir. Ya Ibu. Nah, kenapa ini kemudian saya bahas tersendiri, karena bagi hal yang sangat Bu mengkhawatirkan dari wanita itu hidup dengan rasa. Orang gampang nangis, gampang guyu, orang ngono rumongsonan. Nah, itu repot. Nah, jadi Ibu, semua proses ya itu memang diberikan pada Allah agar kita berlatih dengan itu. Ya, kita memang disuruh mengupayakan. Kemarin dalam imaniyah bagaimana menghasilkan disiplin, sebuah sifat yang sungguh-sungguh dan produktif itu dengan cara menghidupkan iman. Itu prosesnya itu menghidupkan iman, sudah saya katakan, tidak sekedar bagaimana banyaknya amal ya, bahkan ulama pun mengingatkan kita jangan tinggalkan amal di 4 waktu. Nah itu disiplin. Waktu itu sudah disebutkan dulu. Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Itu diproses terus tiap hari. Makanya kita itu ya gen tenanan, ben sabar. Maca Al-Fatihah kita iso disingkat Bu, ya ta? Saka auzubillah terus walab dolim ngono ya ora iso. Walaupun cepat ya kudu sabar ya kan, alhamdulillah ar-rahman rahim, kudu sabar nganti akhir. Baca Quran juga begitu, terus. Lha iki berarti nek kata macane. Iya. Ya. Maka sampai dikatakan disiplin itu terbentuk karena seseorang sudah melampaui kebosanan. Ya, jadi orang itu melakukan terus-menerus itu pasti ada titik bosan. Dan dia tetap melalui, maka kebosanan itu oleh Allah diganti dengan perasaan senang.
Nah, salahnya manusia itu rumangsane pengertian. Nek wis bosan, mandek. Gitu. Padahal itu memang begitu sinetron. Kan mbok sing sregep lari, jalan pagi. Ya tetap bosan. Kira jalan pagi. Gak, malas masih ada malasnya. Tapi kalau itu adalah sebuah kepentingan yang kemudian dilakukan ya, kita resek-resek rumah, ya Bu ya. Kemudian masak. Ngono ya bosan ya, untung saya kena GoFood. Nah orang enak lah terus biaya kan gitu. Maka ada yang tanya Bu Diah, piye carane omah ki badrisi terus gampang dilaminating. Bar. Ya karena tadi amal itu memang agar terbentuk karakter. Jadi terus. Nah, sekarang kita bicara tentang syukur, tentang rasa. Yang pertama, kita bicara perasaan. Ya, siapkan perasaan. Perasaan. Ini bahasa Indonesia nih, Bu ya. Yang kemudian memproses kenapa ada perasaan kok wong so seneng, kok wong macam-macam, itu yang disebut hati kalau dalam bahasa apa namanya? Apa ini bahasa psikologi hati. Nah, perlu diketahui Allah berikan kepada kita hati, jiwa ya, itu punya tugas. Nek cara Jawa duwe patokan. Nah, yang ngerti patok ora? Aja sampe patok. Patok kuwi apa kuwi? Ora. Patok kuwi ora patok ngene iki lho, dienggo kemah ngono. Sing ditancepke ki lho, ditancepke ki lho nggih. Kuwi apa jenenge? Pasak. Patok. Patok ya memang punya tenger basa Jawa meneh ya. Jadi ada tugas khusus untuk membantu kehidupan ya. Maka kalau jenengan bicara tentang syukur, bicara tentang hati, bagaimana yang mendukung, bagaimana yang merusak, itu ada 3. 1 bicara tentang harapan. Jadi manusia itu yang sudah tidak ada harapan, ya, wis jenenge wis mati sebelum mau. Sudah enggak ada harapan, ya. Ngene ta. Kowe maem ta? Emelu ra? Tidak ada harapan, ngene-ngene guys, tidak ada harapan, ya. Jadi hidup itu dipengaruhi oleh. Nah, saiki patokane ya, yang disebut harapan itu macam-macam. Tapi harapan yang sangat tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh tercerabut, itu adalah harapan birahmatillah. Ya, harapan terhadap rahmat. Ini bojone jiri rahmat entuk loro. Entuk rahmat karo entuk rahmat langit. Jenenge rahmat loro ya. Ya. Ini enggak boleh hilang. Harapan itu kan banyak. Harapan kita terhadap sekolah kita, masa depan, harapan agar kita itu punya rumah tingkat piro? 23. Kuwi ngaji telat. Jenenge duwe omah sak pulo arep nang gone toilet dadak nganggo taksi. Boleh harapan itu macam. Tapi yang tidak boleh hilang adalah harapan terhadap rahmat. Maksudnya gini, nek jenengan tuh harapannya sugih, terus sugih, ya sugih tenan, salate ilang, wajibane ilang, sunah ilang, kebaikan ilang, oh kuwi jenenge ya wis bablas, sudah terambil, paham ya? Ya jadi boleh jenengan jadi eksis, jadi pimpinan, jadi juara, jadi kaya, jadi yang paling cantik, ya itu apa saja boleh. Yang tidak boleh hilang itu adalah berharap terhadap rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu suasana yang diberikan, ya diberikan kepada hati kita agar mudah senang dan semangat dalam kebaikan.
suasanane iki duwite akeh. Wis ora nek suasana kepengin ya, kepengin arep mangkat salat sik. Lah engko rak wis. Mobilku cepet. Cepet kuwi nek lancar, tebae macet wis tetep ra iso, ya kan? Ya gitu. Suasana hati, rahmat itu suasana yang diberikan pada hati seseorang agar mudah, seneng, semangat dalam kebaikan. Nek kosak-kosik ya rahmat misalnya meh yo ngerti nek kudu maca Quran. Lah tapi aku wingi wis maca ra ya apa engko awan apa engko sore. Misalnya gitu ya. Bu itu hilang. Lama-lama tadi harapan-harapan yang sudah dipenuhi tadi sing hilang siji itu wis bablas, hilang sudah. Kenapa? Karena tidak dinilai. Ketika orang itu sudah tidak mendapatkan rahmat, dorongan untuk berbuat baik saja tidak bisa, wis itu wis selesai. Dia tidak punya harga. Gitu loh. Jadi tadi ketika kemudian orang itu pokoknya seneng ya suasana hati itu rasanya semangat. Ya kita kan tadi beda rasanya semangat. Yo mobilnya anyar, dolan terus seminggu ini tetap masuk angin aku. Baru masuk angin orang mlebu ngaji. Wis rada ketara, orang mlebu ngaji. Nah, tanda-tanda kuwi tanda-tanda ya. Ngaji sakjane iki ngaji bagi bubu jek rada nyenengke. Minimal apa? Iso nganggo klambine anyar. Udunge anyar, ketemu koncone, janjian ya ta. Nggo ning kowe ning ndi? Ning Buri. Oh ya wis, ngono ki semangat. Ngejak malah ra teko ngono kan. Oh ya wis, engko sida to. Iya to. Oke, ngono terus ngrungokke aku semangat to. Wah, coba janjian ning ngarep kene ndi aku ra sida jaba. Ora ngene ra tok. Wis guys, ngaji wis kelewat bu ngaji kelewat. Wis rasane wanyel. Iya. Nah, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Monggo Ibu, mau ngapa saja harapannya itu sedemikian rupa. Ya. Nganti duwe apa cermin wasiat. Apakah ada yang lebih cantik dari aku ngono barang? Apa cermin wasiat ya? Wis monggo sakarepe. Tapi hati-hati. Rahmat itu jangan sampai. Nah, padahal rahmat itu didapat dari apa? Taat Ibu. Rahmat ya, terhadap rahmat. Yang didapat dari taat. Taat. Jadi nek wis mulai males, ora semangat, wegah, itu jelasinnya berkurang. Yo taat dalam konteks ibadah, taat dalam konteks muamalah, ya ta Bu? Itu. Wis pokoknya malah makanya kalau ada orang kita tuh males, itu mesti ada titik begitu. Ora sah tekon kancane Bu. Taat itu kita lihat perintah. Tekon kancane, ya Allah, aku kok males men ya. Jawabannya gampang, podo. Tenane lho, apa anu ya memang masane ya. Hawane ngono ya heeh. Bar. Ya, jadi lihatnya apa? Perintah. Lihatnya perintah. Gitu. Ya jadi memang bagian seolah-olah tidak ada harapan ketika kita masalah. Saya dengan Gus Baha itu tadi pagi. Gus Baha membaca sebuah hadis. Niki Bu hadis dinggo uwong-uwong sing uripe rumangsane isine masalah tok. Ora nek liyane. Isine masalah tok. Rumangsaku urip. Isine bermasalah. Ngono iki ora ya kepiye to ya. Nah, diwacake hadis. Hadis apa? Sesungguhnya Bu, sesungguhnya hidup itu ya. Yang menjadi bagian karunia yang besar itu satu iman. Iman itu apa? Kene iso yakin nek kuwi perintah. Iman itu ada dorongan kita melakukan dengan baik dan dorongan untuk terus menerus. Lah kowe ada nyuwun sewu untuk dosen lho, kedudukannya tinggi lho.
bojone lara, ndonga ra mari-mari. Mah kowe iki ndonga ra mari-mari mbok jajan ndonga mati ngono iki piye? Astagfirullahaladzim ya. Saya bilang ya jenengan rasa lara ati ya. Kuwi rung karuan sing ngomong ngono kadang diamini mbek malaikat malah mati dhewe. Ya. Nah itu orang itu sampai segitunya itu ya, segitunya tadi. Ya karena pemahaman yang kurang tepat. Kata Gus Baha tadi, hadisnya itu mengatakan, nek kowe diparingi iman. Iman ki iso yakin. Wah, kowe iki nabung istighfar. Bengko uripe lho dadi gampang. Ndak iya, malah ndak iya. Masa kuwi mesti sing ngandani gurumu to ngono ki malah ngono makane diwaca hadis ya itu gitu ya iman kok ada orang yang ngira kowe rumangsa kok nurut mentok mbek gurumu lho padahal kan hadis ya gua sampai ana suami yang ngongkon moto aku gitu Budi ya saya mau foto sama Budi kenapa suami saya pengen ngerti Budi ya aku sudah curiga ini maksudnya apa lah sama tuh bilang gini, kowe gitu dikongkon gurumu, wah, bet, sat, ngangkat esok, mungkin ndak serak telat budiah kita tepat, nek tak kongkon lede. Aku jadi kisah salah gurune apa murid. Ngono ki kan aku mendapatkan nama buruk ya Bu. Nah itu tadi ya, jadi macam-macam deh, iman. Kemudian Islam, dapat iman dan Islam. Islam itu apa? Ketundukan. Ketundukan kita terhadap hukum-hukum yang ditetapkan. Wes kuwi jenengan wis stop. Uripe wis sempurna. Masalah liyane wis kecil. Gitu loh. Nah, tapi tadi kadang-kadang maka saya ulang lagi itu cara berpikir kita itu. Ya, itu kadang seolah-olah tidak ada harapan dalam kehidupan kita itu yang terpenuhi. Itu padahal diwalik ya kan kadang-kadang boleh Bu berharap berarti rentok sugih berarti rentok seneng-seneng entok tapi jaga agar ini tidak hilang misalnya ya dadi wong ayu wah bareng wong ayu koncone akeh dijak ngaji kabeh ngono ki apik ayune rahmate gede malah ra sido ngaji berjerawatan untuk skincare sing cocok jadi halus malah ramakat ngaji dolan foto ya kan nah itu rahmat gitu ya sugih ya ta? Bareng sugih banyak hal yang bisa dilakukan nah itu rahmatnya ndak hilang namanya ya Bu hati-hati semua pinter bareng pinter kabeh wong dianggap bodoh niki rahmate ilang makanya suami mengatakan bojoku ki jaluk izin ngaji dientukke tak ya. Izin jawab, aja. Kuwi bojomu kuwi engko nek ngaji terus ngajine wis suwe, oh kowe remuk. Ngono malahan aku iki lho. Rumangsaku mbiyen ki ya tak izinke ngaji gen dadi apik. Saiki aku ora tau bener. Ngono to? Heeh, aja. Ngono kasus. Jadi itu ngaji neng merono sedina ping 4 gitu neng sing hilang rahmat tidak memberikan energi positif dalam lingkungan gitu ya Bu jadi monggo harapan itu cuman memang diingatkan Bu dunya kuwi dunya kuwi memang kan ngiming-ngimingi wong kita nyuwun sewu ya kita ke butik kan sejak mangkat kan orang niat tuku to delok aku meh neng butik meh tuku apa neh jadi bapak ora yo Pak gur nonton biar tekan kono Bu nah delok kelambi biru setan langsung ngirim foto aku oh iki cocok mbek kelambiku sing kae ngono bareng dituku tekan ngomah ora cocok Bu yo tebake kurang Bu mau setan sing ngirim setan fotone kuwi wah iki cocok mbek iki ah gitu kan ya sampai tadi akhirnya dite entek kakek wis ra apa-apa wis
bismillah. Tebak tekan omah rak cocok ya wis tak keke kancaku kan kepalane luwih akeh malah ngono ya. Ya itu. Jadi sekali lagi ya Bu, rahmat. Apa saja yang jangan kerjakan kalau kemudian menambah kebaikan yang banyak itu masih dalam koridor ini. Nah, orang yang kemudian dapat rahmat, kenapa harapan itu justru ada rahmatnya? Agar muncul ya Bu, sikap senang dan semangat. Senang dan semangat dalam kebaikan. Makanya senang dan semangat itu tergantung dengan harapannya apa. Makanya kita suruh ngelatih perasaannya, itu dilatih. Dilatih, nanti ada caranya ya, dilatih. Bahwa makanya tak suruh ngelatih ya. Kita disuruh mementingkan urusan Allah ya. Maka dilatih ya dalam jiwa kita itu. Bismillah. Wirid sik ya. Biar terjaga. Misalnya begitu ya. Nah, itu dilatih, nanti tidak bisa. Tapi yang penting wirid kan, gitu kan. Nah, sehingga kemudian terlepas ya, dilatih apa? Dengan waktu. Setiap amal punya waktu. Kalau waktunya beramal itu dilatih. Tanpa begitu maka tidak muncul. Akhirnya senang. Ya, dulu apalagi orang-orang sekarang nikah wis nganggo MOU ya, kesepakatan harus ada pembantu. Aku paling ora seneng walaupun ya ada ini pembantunya izin 4 hari. Karena pembantunya izin, ya melu lunga. Lah kok enak. Wong sing resik-resik lunga, ya aku ya lunga, ya ta. Ya kan? Lah kok enak, aku kon resik-resik lha iku omahe sapa? Nah, sudah pergi 4 hari di bel. Mbak, wis balik. Maaf Bu, saya mungkin tidak balik, mati aku, malah mati. Ya. Rasane emosi lho, piye kok omahe sapa ya? Ya kan tidak melatih bahwa itu adalah bagian-bagian yang akan menambah kebaikan yang banyak. Kan gitu. Ya, makanya ada nyuwun sewu, ada yang diberikan anak yang cacat, entah kemudian apa namanya? Ya punya keterlambatan, entah dan lain sebagainya. Saya pernah datangan. Saya bilang itu sumber rahmat. Itu sumber rahmat. Nah, dia mengatakan gini, saya baru mendengarkan ini. Itu sumber rahmat. Nah, sehingga ketika dilatih itu menjadi sumber rahmat, itu bangkit. Dulu saya sampaikan, ada seorang itu sudah master S2 dia. Kesehatan KB, anaknya 4-4-nya tunarungu. Ya, baru ketahuan kan setelah kayak gede Bu, ya, mendengar itu. Sampai dia mengadakan pemeriksaan DNA. Wabeh keluargane sing wedok, keluargane sing lanang. Iki sapa sing jadi sebab. Dan tidak ditemukan, ya. Bagi Allah tinggal kun fayakun napa, ya kan? Nah, akhirnya ya wis lah, wis mumet reksa rono rene wis gah ya wis. Ya wis diopeni sak isone. Setelah kemudian anaknya TK di sekolah. Dia bilang sama gurunya, Bu, anak saya ini memang tidak bisa mendengar. Jadi kalau nanti diingatkan, diperingatkan tidak bisa, saya izinkan untuk dipukul. Maksudnya peringatannya itu. Kata gurunya, jangan Ibu, anak seperti ini akan menjadi sumber rahmat orang yang ada di sekitarnya. Jadi kami termasuk orang yang berterima kasih Ibu menyekolahkan anak itu di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perkembangan rahmat yang besar. Ibu itu diam. Dia belum pernah dengar kalimat itu. Maka dia pulang ke rumah, dia sholat sujud nangis. Padahal dia mendapatkan 4 sumber rahmat. Tetapi hidupnya rasanya jengkel, merasa tidak diberi keadilan dalam hidup. Ya. Maka setelah kesadaran itu muncul, ya, maka kemudian dia punya harapan bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan kesempatan yang besar. Maka dia searching bagaimana mendidik. Sekarang dia asik mencari cara untuk menunjukkan prestasinya kepada Allah. Dan ternyata karena sumber rahmat,
semua hal-hal yang sulit itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan ternyata dalam ceritanya itu proses pendidikan anaknya itu ada yang sampai S3. Saking tadi ibunya punya semangat, ya, punya semangat, punya harapan yang besar bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan dalam bahasa dunianya itu kurang, bahkan Allah akan memberikan balasan setiap amalnya 700 kali lipat. Itu harapan. Ya. Nah, kalau harapannya itu memang kepada Allah, maka ini munculnya itu akan juga mendorong amal. Tetapi kalau harapan kita itu pada dunia, ya Bu, pada dunia. Ada orang yang berharap sedemikian rupa pada suaminya, dan kemudian tidak terbukti begitu, ya. Akhirnya daripada begini, aku pilih bunuh diri. Ya kan? Nah, padahal harapan kepada Allah itu masih tinggi, ya enggak? Ya karena ya tadi, oh ternyata harapannya salah. Ada seorang wanita ini, ya, jadi seorang ibu itu, kan awalnya saya kan tidak tahu, tapi dari masalahnya itu kemudian tak suruh meninjau. Mungkin dulu dia memilih, ya memang bagus Bu, memang sugih, ya, dan memang akhirnya wong apik. Jadi sing dipilih saya itu karena bagus, karena sugih, lagi. Ya alhamdulillah sholatnya ya apik. Maka ujian yang diberikan, ya, kalau kamu memilih karena penampilannya, maka kamu akan dihinakan. Karena itu tok, karena itu tok, itu dihinakan. Dihinakan itu dinyek. Mone ayu, saiki wis ora ayu, ya kan? Gitu. Ternyata kemudian berpaling kepada yang lain karena ayunya, misalnya gitu ya. Kalau kamu sesungguhnya mengambil karena hartanya, maka akan diuji disempitkan. Disempitkan tuh ya, duitnya oke, nih rasa ngapa-ngapa. Iya itu contohnya yang curhat itu. Nek belanja tuh Bu, belanja. Meh tuku payung. Kon mronose nang nggone tokone kon tekon regane piro? Regane 15,5 kae dhisik jaluk susuk. Pas wis kantongnya itu ngono. Jadi penuh ini gitu. Tiap hari ya belanja dan sebagainya. Rasanya wah, ora iso ngapa-ngapa. Itu namanya disempitkan. Maka saya bilang, apa saya kerja aja ya Bu? Saya bilang jenengan ki ujiannya apa, jawabannya apa, ya kan? Belum tentu, ya. Maka kemarin waktu saya berbicara tentang amal tuh ya, kenapa amal soleh? Karena orang beramal soleh itu akan diberi kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang thayyib ya, kehidupan yang dengan kondisi itu kamu tetap bisa melakukan kewajiban, sunnah dan kebaikan. Itu thayyib. Nah kalau ndak thayyib, misalnya nyon sewu, ada yang berpendapat wong wedok kuwi kudu duwe duit, kudu kerja gitu ya. Karena kalimatnya di sana maka dia berusaha kerja. Kerja itu kadang nyogok lah, kadang begini, kadang begitu gitu ya. Sebab yang kemudian menyebabkan apa? Sholatnya keteteran. Apa neh sunnah, apa neh kebaikan, itu namanya kehidupan yang sedang dijalani tidak thayyib. Itu loh Bu. Thayyib itu bertambah kewajiban dan cirinya begitu saja, ya. Maka bisa jadi itu prosesnya. Loh Bu, kadang-kadang kan karena proses emang gak dilihat, karena prosesnya, karena niatnya, ya, atau memang tidak bisa di situ. Ya, kacau semua, ya kacau semua. Nah, itu thayyib itu begitu. Kita itu sebenarnya thayyib duit oke. Apa thayyib duit pas-pasan, itu jangan rasakan sendiri. Nek duit oke tambah pora kebaikannya. Nek sing tambah gur gamise, kuwi kita ya thayyib kayak gitu ya. Nah itu kebaikannya kemudian bertambah banyak gitu ya Bu. Jadi kalau kemudian senangnya itu kepada uang misalnya, ya nanti suasananya kelihatan kayak iklan loh Bu. Kamu mau emas batangan itu. Nah, padahal nyon sewu ketika kita takziah, kita datang takziah untuk meringankan beban, ya, mendapatkan 1 qirot. Ketika kemudian kita sholat jenazah, mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu apa? 1 qirotnya mendapatkan emas sebesar bukit Uhud. Itu sebabnya orang yang melakukan itu dunyane ra ndek mas-masan ayem. Kenapa? Tabungane emas ning kono wis akeh. Wis
Masku kono ora gur dinggo ali-ali Bu nggo nutupi awak ngono wis. Emasnya ora gram, kilometer. Nah. Tetapi orang ketika takziah pilih ngirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana sing nganggo tangan ngene Bu stiker ya ta. Ana sing nganggo kembang ya ta Bu gitu. Kadang keliru. Kowe iki sing meninggal perempuan kok Bu. Lah aku ora ndek stiker sing tak kirim ya ngono kuwi. Ya, itu. Ya, jadi tadi banyak yang hilang itu karena tadi tidak ketaatan itu kita suasananya itu. Saya ndak punya mas-masan tuh. Tapi yo bergunung-gunung misalnya. Jadi aku sayang. Ya, gitu. Makanya saya bilang dulu kan saya sampaikan kartu pos ya Bu, isi doa itu. Saya mau buat ya, kayak apa? Ya kecil lah ya kayak kartu pos itu untuk proses sholat jenazah. Karena banyak sekali orang yang takziah ndak sholat. Wih kelangan emas sak gunung. Nah, ketika nanti saya cetakkan ya Bu ya, itu saya kepengen penjenengan tuh misalnya dolan neng wong dikandani kowe wis ngerti gitu. Ya gitu ya. Gitu. Jadi dolan tuh oleh-oleh rasa bingung oleh-oleh piye. Roti apa kriuk-kriuk rasa ngono. Doa tadi iki lho. Ana donga nek lara to diwaca terus. Nek ini gitu. Itu namanya kita mensyiarkan ittiba. Bagaimana Rasul itu menghadapi segala masalah yang ada. Nggih Bu nggih. Jadi nanti nek saya nyetak sing wingi wae mbuji ana mbora. Wis durung apal ilang malah njaluk neh. Dia kartu posnya masih batinku mesti hilang. Itu ya. Jadi itu silaturahim tuh itu Bu. Kalau kemudian orang melaksanakan jenengan dapat kebaikan orang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua takut. 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 Ya. Ada orang tuh, wah kuis alhamdulillah ora enek sing tak wedeni. Ya. Mbok sapa wae, keadaan apa wae ora wedi. Ya gitu. Tapi yang namanya takut tadi ada papaannya. Papaannya apa? Harus takut pada adab. Nah, takut itu papaannya adab. Ini harus. Ya, nek aku tok kandhane adab tak ngefek ngono iki ora cetok, ya. Itu jiwanya sudah tidak bagus. Takut pada adab. Ya. Jadi, wani ya. Apa-apa dihadapi ya. Ada preman guys, ayo. Ya. Tapi dia takut ngomong kasar sama ibunya. Sama orang tuanya. Ya. Maka ada kalimat asyidak ala kufar ya. Kemarin saya pergi dengan psikolog. Dia cerita, kan itu ditanya, marah itu baik apa enggak? Kemudian banyak yang menjawab, enggak baik. Ada yang jawab, baik, ini dan sebagainya. Cerita, terus tak komentari. Wong kalimatnya jelas selalu, latak dop. Baik apa buruk jelas orang entok ya. Nah, yang diperbolehkan itu asyidak, berbuat tegas. Ya kan? Ala kufar, ala maksiat, kuwi ora marah. Itu tegas. Marah tetep ra entuk. Bu kalimate latak dop. Palakal janah. Jadi nyuwun sewu nek jenengan urung tau marah babar blas wis seneng. Jaminan surga. Surga kuwi Bu. Nah, tapi awake dhewe tau nesu kabeh. Sing marake kuwi ra kanggo ya kan gitu. Ya. Itu jangan marah itu ya ada baiknya ada buruknya enggak. Itu jelas salah kalimatnya jelas latak dop. Enggak boleh. Yang boleh itu bersikap tegas pada sesuatu yang memang tidak boleh. Itu dicampur-campur kayak kemarin itu. Zina sama anaknya. Memang Bu, hati itu tidak bisa menipu. Kata siapa? Ya kan? Itu kadang-kadang
pemahamannya itu kemudian tidak tepat Bu ya. Nah, takut itu pada adab. Ya, itu patane. Nek wis ora wedi karo adab, kuwi wis dicabut. Nah, itu. Maka kenapa harus takut pada adab? Biar muncul ya. Satu, teliti Ibu. Satu, hati-hati. 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 Ya kan hati-hati. Itu borak gitu. Kemudian teliti. Ya. Hati-hati. Teliti. Akhirnya terjaga. Gitu. Maka sampai dikatakan takwa itu seperti orang yang berjalan di di jalan yang banyak duri. Jadi hati ya. Makanya tadi kenapa Bu? Karena setan itu tidak bisa masuk ke aliran darah manusia tanpa dimasukkan. Jadi jenengan nyala-nyala ke setan bungku nek nesu tenan ketane Bu. Enggak bisa Bu. Satu, dalam keadaan lalai. Lali ra maca donga, ngono nggih ya. Itu lalai. Kenapa dianggap lalai? Karena wis ngerti. Dungane lali terus nganti ya wis mangrak kelingan. Nek cara jaman SMA ujian donga bismillah terus apa? Kan sing penting bismillah Pak. Donga mangan bismillah, donga meh lunga bismillah gitu ya. Donga asline lali, ya donga asline lali. Nah, khusus untuk makan itu sampai Allah ada doa kalau lupa. Saking apa? Pentingnya. Karena apa? Itu salah satu tempat yang paling strategis bagi setan untuk masuk. Nganggo basmalah, nganggo tangan kiri, setan berloncat. Nah, sehingga tubuh itu ya, kenapa tubuh ki males banget. Nek diajak taat, itu yang penjenengan harus tinjau. Makane maca basmalah apa ora, nganggo tangan apa ora. Lho mosok kudu tangan-tangan terus gitu. Bahkan ketika Rasul menghadapi itu ada orang, kenapa kamu makan pakai tangan kiri? Karena saya tidak. Rasul mengatakan tidak untuk makan. Makan tetap harus tangan. Gitu. Jadi lho ini tidak boleh. Makan harus tangan kanan. Ngono kuwi wis tubuhnya rasa dienggo setan mlebu terus, ya kan? Tidak bisa. Karena sudah aturan. Aku tidak bisa. Apa kata Rasul? Dan kamu tidak akan pernah bisa melakukan. Ya sudah, dia tidak bisa benar. Kenapa? Ya setiap kali memasukkan setan. Ya, dalam lalai. Dua, dalam keadaan maksiat. Maksiat, setan langsung masuk. Setan masuk. Maksiat itu bentuknya lisan, ngapusi, ya. Maksiat dalam berbagai hal, ya. Itu makanya nyun sewu. Ada orang ini hubungan anu weanan dengan lawan jenis yang judi, rasane ono deg-degane bareng deg-degan wong empuh ning ndi, ada. Kenapa bisa begitu? Setan sudah masuk. Ora wong ibu sing gawe deg-degan lho wong WA karo wong lanang sapa wae deg-degan terus kan kuwi memang lara jantung. Loh, kan bedanya begitu, ya kan? Nah, kita itu loh entuk apa kuwi jenenge? WA-an malam. Sudah sholat malam belum? Wah, rasane maksir. Walah. Nek sing WA sing wedo lho gayane emang dhek sholat ngono iki. Padahal kuwi nyun sewu nih. Ini para laki-laki bareng WA terus turu. Emang terus sholat ora terus turu, ya. Beda. Ketika perasaannya itu berbeda dan itu memang tidak benar, itu yang masuk setan, Ibu. Kenapa orang zina? Orang zina itu rumongso lebih bisa menikmati. Dia heran, kenapa tidak bisa aku lakukan dengan istriku? Karena setan masuk. Aku ngomong aja mlebu ra iso. Setiap maksiat, Bu, setan masuk. Kenapa orang korupsi itu tidak bisa menahan diri? Setan masuk. Sakjane ora kepengin ngono.
Nah, maka saya kadang-kadang dilolok kayak gini. Budia jarene partai keadilan apik buktine ya ana sing korupsi. Lah kok jenengan gumun kaget sing korupsi dhewe ku ya kaget. Ya Allah, aku kok iso ngene ya ngono, Bu. Ngono. Tenan. Ya karena memang hal-hal yang sifatnya duniawi itu baru terlihat dari orang beriman kalau terhubung dengan dunia. Maka saya dulu ke Budia itu sampai dadi dai kok ndadak melu politik. Ora perkara melu, itu perkara kewajiban kita. Saya ini pembina, Bu. Mau ketika ada kasus ya kemudian diurus. Ya kan? Kemudian diberi sanksi ya karena memang dunia itu tidak tajam, Bu. Tajam. Kleru nyekele dunia tajam. Pisau tajam itu seperti pisau. Lah wong pisau sing dicekel ora gagange, sing landhep burung ate dienggo wis berdarah. Ya, wis berdarah duit burung ate dienggo. Kuwi wis atine wis saleh. Nyekel duit agek ngitung. Enek kanca. Padahal ora enek wong njaluk. Itu jenenge nyekele dunia itu salah. Ya, gitu. Jadi gini, Bu. Kenapa harus takut pada ya? Tadi lalai, kemudian maksiat, yang satu apa ya? Kufur. Nah, kufur, bentuk kufur kecil apa, Bu? Halah. Ya. Kon istighfar sing wegen sugih. Aku nyun sewu ya nyun sewu tenan lho iki. Aku ora tau istighfar. Alhamdulillah duitku akeh ngono ki ya. Iya. Ora percaya. Kowe iki rasa percaya ngono-ngononan. Ngono iki ada dasar. Ya. Nah, juga termasuk kita itu sebenarnya tidak iman ketika apa, Bu? Bingungi, Bu baca apa ya, Bu? Supaya rumah saya langsung laris, langsung payu. Aku ya ora ngerti, Bu, macane apa. Ya. Engko tak dongake kok ora payu-payu jane Budia iki nek dongake. Terus mengadakan penyelidikan, Bu, penyelidikan. Kabeh ditokoki wis tak njaluk donga Budia. Kabur ngono kuwi ya. Ya. Ya, jadi Anda hati-hati memasukkan ya. Nah, kemudian cinta. Cinta itu kepada Allah, kepada Rasul, ya, dan kepada Islam, ketentuan Islam, ketentuan ya, atau hukum-hukum. Agar apa? Kita punya sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Ya, jadi ketika kita wirite kurang kenceng, sholat yo lida-lidi, nek asline rasane sumber kekuatan. Lah kalau cintanya pada dunia, oh ya sumber kekuatan yang dunia, Bu. Cinta. Kuwi tai kucing rasa coklat abun aku uga. Nah, aku boleh tuku coklat langsung, Bu. Ya. Bukit didaki laut di seberangi ngelangi ya Allah ya. Itu namanya sumber kekuatan. Bismillah ngono banget ya. Nah itu, maka kalau kemudian salah, memang sangat berbahaya. Senang sama seseorang, ya, wis orang tuanya nggak dianggap, ya ada orang tua yang menyekolahkan anak ke luar negeri, pulang hamil. Kata anaknya ngapa? Wis takdir, Bu. Ya, jadi itu tadi. Memang akhirnya kita lihat dalam perasaan kita itu. Angel, orang tuh yang sudah tidak tadi, itu tiga-tiganya itu ada di hati. Jadi kalau pengen meluruskan maka kalimat kita mengkondisikan tuh Robbis rohli sodiri. Ya, Bu, itu. Wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani. Itu, Bu. Ya, itu ya karena memang harus dilatih. Ya itu tadi termasuk apa jenis vitaminnya itu begitu. Kita kalau ngombe vitamin itu kan
jadi manfaatnya apa ya. Tapi ya ternyata tetap menjadi lebih sehat, lebih kuat gitu. Padahal perlu penjenengan ketahui hidup itu 90% lebih gaib. Gaib itu artinya apa? Tadi kita kerja nih, kita kerja. Dapat gaji ya. Dapat gaji ning ora iso apa-apa, ora iso berbuat sedekah ya ora, ya. Ngeki wong tua ya ora, kan misalnya gitu ya. Nah, itu artinya itu bukan rezeki, gaji. Kenapa? Karena tidak bisa membuat kebaikan yang banyak. Gitu loh. Thayyib itu di situ. Jadi ketika kemudian orang itu mendapatkan duit ya, maka yang akan dilihat itu adalah tadi kewajibannya takkan ayam alhamdulillah syukur ya. Kemudian dia sholat makanya bahasa Gus Bah. Dik duitnya engko tekan maghrib ijek cukup ora dik. Oh nggih tasih Bah, tasih kathah. Wong tasih 250.000, nek paling blonjone 30. Alhamdulillah ya Dik, awake dhewe iki ditakdir sugih. Dadine ditambah Dik kebaikane kowe bonjopo ngono ki dikekke wong-wong. Turah didet turah. Dong. Kuwi nek dina kuwi lah sesuk ngono kuwi marake kita. Iya kan dah sesuk lha engko anake wong kok ora mikir, malah ora mikir. Nah, bagus sekali kalimat. Beramal dengan ikhlas, seneng ya. Itu semudah-mudah amat. Karena pandai usah mikir. Perintah apa lakonono. Sing bener terus ya. Sing marake wong kira iso ikhlas, ora iso seneng Bu ya. Karena kakean mikir. Gek mikir awake dhewe. Gitu ya. Jadi itu menjadi bagian yang misalnya kalau pikir wong liya ya. Nah, makanya kita juga tidak akan bisa apa ya, rasanya itu dalam ya tadi contoh penyakit dalam harapan ini. Ada orang itu jualan MLM. Ya Bu, itu kan tekan maghrib ya kan ku Ibu batasnya maghrib kon nglaporke wis closing to durung. Ya bayare sesuk ra apa-apa Bu, sing penting closing. Nah, kata yang mau beli itu, ya besok pagi ya Mbak, saya tak rembukan sama suami saya itu. Malamnya temennya yang dijak itu ngelosing. Nah ini kan jengkel. Iya kan kudune aku. Dilekke koncone. Nek rezeki pingko tekan kowe. Nek ora rezeki ya wis ora iso ucul-ucul. Ya akhirnya wis minggu nesu mbone wis. 2 hari kemudian dia dapat closing. Terus dibilang itu temennya, "Lho kan, ini rezekimu kan diganti. Lah tapi kan kudune loro." Ngono bejel. Kudune loro sing wingi jek katut toh jelas-jelas langsung ucul kok jadi katutke ya kan. Nah itu yang kemudian menjawabkan, wah harapan pertemanannya hilang harapan. Ya. Nah sekarang cara wis bar cara ya melatih perasaan. Dilatih Bu, dilatih biar datang dengan sendirinya itu. 1, selalu memikirkan atau mengingat ya harapan-harapan yang baik, yang benar. Selalu memikirkan sing dieling-eling gitu ya. Nah kalau bahasa saya sama anak-anak Umi itu ya Umi itu lupa ngapa Umi itu sing dieling-eling siji wis ibadah atau dzikir dulu tadi waktu-waktu ya. Kedua wis iso berbuat baik urung hari ini, wis iso berbuat baik kok nek urung nanti aku iso wah kok ketoke sibuk aku pesen GoFood mes sedekah. Mes sedekah itu peluang besar Bu, GoFood itu. Lho malah anakku ki bebas ongkir, astagfirullahaladzim wong kok iso pelite kok ngono, aku lho tak tambah aku ngono ya. 1 ibadah dan dzikir semua sudah masuk.
pada waktunya yang diperintahkan melakukan. 2, kebaikan. Yang ketiga, dakwah. Maka saya nggak pernah ketet. Karena apa? Ya tadi yang saya sampai apa? Sampai kagum. Kagum pada apa? Perintah. Wah, tenan. Coba ora diperintahke ngono aku ya ora ngerti urutane, Bu. Jadi selebihnya iklan, Bu. Selebihnya iklan. Ya kan? Satu wis. Nih. Kalau anak-anak misalnya ngajak, "Mi yuk keluar mi makan." Kuwi wis kabeh kuwi iklan. Oke, iklan kan dikata tak apa-apa. Lho kok sing dibahas iklane? Urip kok sing dibahas iklan. Udung kapan cocok nah, saya bilang, cucu mata kesini mau kemana ya sana. Umi ada ngaji soalnya gitu. Saya orang dulu ya Allah, bayari, ditinggal. Ngono halah. Iklan kuwi Bu iklan. Iklan kuwi engko teko meneh. Iklan iki lewat neh ngono. Lah kalau dakwah hilang Bu, hilang. Iya kan? Kayak kemarin tuh puasa tanggal 10. Tebake tanggal 10 loro era ana sing Jumat, ana sing Setu, ana sing Minggu. Setu karo Minggu. Nah. Lah monggo, kan awake dhewe biasa beda. Ya. Anggur beda bingung terus dadi wong kok bingung terus. Ambil saja jenengan njiko endi ngono ora apa-apa. Ya karena sing dosa ya pemerintah ya. Ora apa-apa. Terus gitu. Ya, jadi enggak apa-apa. Lah, puasa sunnah itu, Bu. Orang nek pengganti ini. Saya tuh kemagetan, Bu. Aduh, saya tuh maunya ya salah, orang memperhatikan tanggalnya. Terus gayanya ya kosong. Waduh, poso ya kan? Saya ngisi kemagetan. Ya wis poso ya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa. Kancane do mangan karena kono njiko Setu wis aku wis poso ya. Maka ya karena itu memang harus dilakukan. Saya kagum. Nah, kenapa saya tetap puasa? Karena harus diganti. Nek Ramadan bisa diganti, Bu. Lha Pak awake dhewe ngeneke dhewe 10 Muharram kan ora iso. Aku 10 Muharram tak ganti wae ya ngono ora iso. Ya. Perintahnya itu memang mengagum. Ya. Jadi kita kagum pada perintah. Kemudian pada dampak. Semua amal itu berdampak ya untuk melatih keikhlasan. Keikhlasan itu wis perintah ngono. Ya, keikhlasan. Kedua, kesabaran. Ketiga, ketawakalan. Tawakal. Wah, itu saya senang banget. Untuk banyak amalan itu wah ngopo enak pelatihan sabar ngono apa ya ono ya kan. Kamu keberas. Ya itu tadi. Maca kudu urun donga lah dawane gitu ya. Sakjane itu kadang-kadang ya muncul bosen juga Bu ya. Wis neng masjid bar salat donga terus bareng kok dongane kadang dibedake gitu ya. Nah, tapi butuh tawakal bahwa belum tentu ya. Wah, seperti tadi dibayangkan ya, agung ijab. Nah, sehingga menjadikan kita itu ya bisa berkorban, bisa berkorban. Bisa berkorban. Nah, ini kemuliaan. Berkorban apa? Berkorban waktu. Tenaga, harta. Coba orang nek perintah sedekah. Duit entek kabeh nek perintah entek terus. Dibilang satu-satunya proses ilahiyah 90% goib itu. Goib itu 90% yang bisa membangunkan jalan yang mudah dalam hidup kita, dalam banyak persoalan hanya satu, Bu, sedekah. Untuk itu saya masukkan dalam bentuk tak ingat-ingat terus. Hari ini minggu apa ya? Meh apa? Gitu. Ya delalah itu saya ya gayane ora kelingan tuh. Oleh Allah dihadapkan pada sesuatu yang saya harus. Ya kenapa? Ya karena sudah ini berkorban. Berkorban itu merasa berat, merasa kehilangan. Nah misalnya gini, kita beli baju harganya 450.000.
Tekan ngomah bojone rak setuju. Ya Allah mah baju kaya ngono dituku ngono. Ganti-ganti kene wong. Kakek wong. Lah aku wis kok tak kei duit neh. Oke. Terus ngomong mbek kancane, "Nyo tak kei anyar ki, jek enek bandrole ya Allah Gusti astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kowe kok api mentu dadi wong, api mentu Masya Allah ngono." Itu statusnya bukan berkorban. Ya, kenapa ya? Karena dia tidak merasa berat. Lah entuk ijol sak yuta. 450 entuk ijol sak yuta. Lah kenapa dijol sak yuta mbek bojone? Ku ndak kadung nesu. Kadung nesu mbok klambine ape kok ora ayu Bu. Nek kadung nesu, ya. Nah, itu. Jadi memang ketika jenengan tuh hidup dalam kondisi berat, itu jenengan langsung harus nyebut, alhamdulillah aku berada di jalan yang benar. Catat. Nek kondisinya abot, Bu, ya Allah alhamdulillah engkau beri kesempatan aku berlatih di jalan yang benar. Nek jenengan yang penting happy, hati-hati itu ya. Bisa. Ya, yang akhir bisa meningkatkan amal-amal atau disebut ketaatan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita pahami ya Bu, sekali lagi perasaan itu dilatih. Maka Allah ngelatih kita membaca Quran terus menerus, itu ngelatih keikhlasan bahwa harus dibaca, terus menerus itu melatih kesabaran sampai kemudian bertawakal. Apa? Kita yakin, kita ayem, kita optimis bahwa dengan Quran itulah kehidupan kita akan selamat. Gitu ya. Nah, ketika ternyata kita belum bisa, itu namanya jenengan tidak berlatih mengatur perasaan. Wajar kalau kemudian gampang emosi, gampang nesu, wala Bu. Nah, sehingga wajahnya itu tidak ceria. Itu ruginya apa? Tidak muncul aura putih yang tidak memancarkan energi dan tidak bisa dilihat bahkan oleh malaikat kalau kita sedang berbuat mecucui kul a'udzu birabbinas malikinas ngono malah kul a'udzu ya. Begitu fastabiqul khairat. Mudah-mudahan sisa-sisa hari untuk Muharram saya ingatkan kembali, titik-titik kita beramal itu ada titik jenuh. Bertahanlah, terus melakukan sedikit demi sedikit agar Allah menggantikan dengan suasana cinta. Ibu, mangga kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridho ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.